Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil ma'bud ar-rahimil wadud huwal karim huwal maqsud. Summa salatu wassalam ala man biwujudihi wujidal wujud wa sa'idal wujud wa burikal wujud wa tahaqqaqa asma ma'anil wujud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sahibil liwa'il ma'qud wal maqamil mahmud wal haudil mawrud wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi dzawil karami wal jud wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil khulud. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam yang paling indah, paling sempurna untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa, yang sungguh kami cintai, kami muliakan, dan kami mengharapkan keberkahannya. Para alim ulama, para kiai, para asatizah, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan pesan-pesannya, Ketua DMI Bojong Gede, Bapak Kiai Haji Khairuddin Mata'anallah bituli hayatih, beliau yang sudah terpilih sampai 2025, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Dimyati Mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, selalu penuh dengan keberkahan. Yang kami cintai dan kami muliakan Imam Besar Masjid Sunda Kelapa Jakarta, Ustadz Hamsan Wadi Al-Hafiz Mata'anallah bituli hayatih. Yang kami cintai pimpinan DKM Masjid Jamiatul Khair, Ustadz Haji Adi, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kemudian seluruh panitia, terutama ini banyakkan ibu-ibu atau bapak-bapak? Yang banyak di surga laki atau perempuan? Yang banyak di surga laki atau perempuan? Yang banyak di neraka? Ini saya ulang lagi ya. Yang paling banyak di surga laki atau perempuan? Yang paling banyak di neraka? Sekali lagi. Tolong pastiin. Yang banyak di surga laki atau perempuan? Ini habis ini suami istri pulangnya berantem. Yang paling banyak di surga itu laki atau perempuan? Perempuan kan sekarang banyak. Dan yang paling repot kalau acara maulid? Yang paling repot perempuan apa laki? Perempuan masuk surga, laki-laki masuk surga.
Itu kalau di surga nggak ada laki-laki nanti bisa lesbi nanti. Betul nggak? Ibu mau masuk surga nggak ada laki-laki? Jadi yang masuk surga bisa laki, bisa perempuan. Kalau ditanya sekarang yang paling banyak orang baik laki atau perempuan? Yang paling banyak melakukan kezaliman laki atau perempuan? Yang sering menjadi korban kezaliman laki atau perempuan? Berarti yang bakal masuk surga? Laki dan perempuan sama-sama calon. Calon masuk surga, calon masuk. Malam hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, terutama ibu-ibu yang pakaiannya itu seragam. Jadi jangan kaget nanti kalau masuk ke surga ternyata yang duluan yang ibu-ibu itu. Karena sibuk, udah capek, pakaiannya beda sama yang lain. Terima kasih kepada panitia, terutama dari tadi namanya kelompoknya apa nih ibu-ibu nih? Kelompok pencapir. Namanya nggak ada namanya. Pengajian ibu-ibu, pengajian Jamiatul Khair. Kemudian seluruh pemuda yang tadi itu hadrohnya namanya apa tadi? Barusan. Nurul Ihsan yang suaranya bagus banget. Mudah-mudahan semuanya akan selalu membawa keberkahan, selalu berada di dalam keberkahan. Kemudian juga para sepuh, para bini sepuh dan saudara-saudara yang hadir semua di sini. Adik-adik mana tadi rame? Mana yang tadi rame? Mana yang tadi berisik-berisik? Mudah-mudahan yang berisik-berisik dapat berkah. Yang berisik-berisik dapat berkah. Mudah-mudahan semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Saya mau tanya, di daerah Bojong masih ada dukun nggak? Masih ada dukun nggak, Bu? Nih kita mau kasih tahu, nih kan lagi peringatan Maulid. Nih adik-adik yang di situ, suruh kesini semuanya, suruh kesini. Itu yang ganteng-ganteng, nggak ada yang jelek tuh. Suruh. Mana adik-adik? Gak ada yang mau masuk tuh. Di sini ada dukun nggak? Jadi ada dukun terkenal di zaman jahiliyah. Rajanya dukun. Rajanya semua dukun kalah. Semua orang yang kena sihir, yang kena begitu kena santet, bilang datang. Yang kena santet, yang kena sihir, yang kena macam-macam, berobatnya sama orang itu. Nomor 1 di Jazirah Arab. Namanya Dhamat bin Tha'labah al-Azdi. Namanya siapa? Ini yang nggak ada yang muda ya. Masa baru disebut udah lupa? Dhamat bin Tha'labah al-Azdi. Siapa namanya? Udah deh, dukun. Pokoknya ingatnya Dhamat bin Tha'labah al-Azdi. Itu pimpinan. Kalau ada orang kesurupan, ada orang kena santet, ada orang kena sihir, berobatnya sama siapa tadi? Nih, kupingnya pasang ya. Dhamat bin Tha'labah al-Azdi. Udah, nggak usah diulang lagi. Sering keliling, ngobatin orang yang kesurupan, ngobatin orang yang kena santet, keliling ke seluruh Jazirah Arab sampai ke Bojong. Waktu itu Bojong belum ada.
keliling ke negeri-negeri Jazirah Arab. Karena sering keliling, sekali-sekali pulang kampung. Kalau pulang kampung ke Mekah, Domat ini kenal sama Nabi Muhammad. Kenal banget. Sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, sebelum Nabi Muhammad diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, menjadi seorang nabi, Nabi kenal dengan Domat, Domat juga kenal dengan Nabi. Domat habis keliling, ngobatin orang, menyembuhkan orang, pulang ke Mekah. Ketika sampai ke Mekah, orang-orang Mekah bilang, Domat, tuh temen kamu tuh obatin. Siapa maksudnya temennya? Domat, temen kamu tuh. Ini Domat nih. Makasih Domat. Tar dulu, kalau nonton film tuh sampai habis. Lihat endingnya, jangan tengah-tengah. Nah, lihat nih, Domat. Kita mau diobati. Terima kasih Domat. Domat datang ke Mekah. Biasa orang yang tinggal di Mekah masa lalu, mudah-mudahan semua yang hadir di sini, terutama beliau nih, cepat sampai ke Mekah. Untuk haji, untuk umrah, ziarah Rasulullah SAW, dan semua yang hadir di sini. Domat pulang kampung, biasa karena sudah menjadi budaya, tradisi, kalau masuk ke Mekah tuh harus pakai ihram. Begitu mau ihram, mau tawaf, teman-temannya Domat bilang, Domat, tuh temen kamu tuh obatin. Siapa? Yatim Abi Talib Al-Amin. Itu teman kamu, anak yatim yang dipelihara oleh Abu Talib. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad. Di sini anak-anak pada hafal nggak tuh? Abdullah, Abu Talib, istri Fatimah, putri tercinta, bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nabi itu dikenal, mau lanjutin. Nabi Muhammad dikenal yatim Abi Talib, anak yatim yang dipelihara oleh Abu Talib. Nabi Muhammad dikenal dengan Al-Amin, seorang yang paling dipercaya, seorang yang menjaga amanat, seorang yang jujur. Mereka mengatakan, Domat, kesian tuh teman kamu obatin. Siapa? Kamu udah keliling kemana-mana, tetapi teman kamu itu kena. Kenapa? Kayaknya kemasukan tuh. Masa ngaku sebagai nabi? Domat bilang, entar dulu habis tawaf saya mau obatin. Tawaf. Selesai tawaf, pakai cara jahiliyah. Kemudian datang ke rumah Nabi Muhammad. Waktu itu belum ada Assalamualaikum. Adanya apa Ustaz? Belum ada Assalamualaikum. Masih an'im sabahan, an'im masaan. Belum ada Assalamualaikum. Makanya Assalamualaikum tuh hebat. Hebat nggak? Selamat pagi, bagus. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kalau mendung, selamat hujan.
Kalau assalamualaikum, kita ketemu orang. Orang itu kita nggak kenal. Ketika dia bilang assalamualaikum, artinya apa? Keselamatan untuk kamu. Makanya kita yang dengar harus jawab. Kalau ada orang bilang keselamatan untuk kamu, orang yang diajak ngomong diam aja, berarti mau perang nggak? Makanya kan harus mengucapkannya, memulainya sunnah, menjawabnya wajib. Waktu itu belum ada assalamualaikum. Domat masih pakai selamat pagi. An'im sabahan ya yatim Abi Talib ya ibn Abdillah. Selamat pagi, wahai anak yatim yang dipelihara oleh Abu Talib. Wahai putra Abdullah. Tadi kan kita baca ya, Abdullah nama ayahnya. Rindu kalau begitu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai putra Abdullah, Mabika ya ibn Abdillah, apa yang menimpa kamu? Apa yang terjadi dengan kamu? Wahai putra Abdullah, wahai yatim Abi Talib, aku domat. Tidak ada tabib, tidak ada dukun yang lebih canggih kalau bahasa kita, yang lebih hebat dari saya. Saya sudah ngobatin orang ke seluruh penjuru negeri Arab. Coba jelaskan kepada saya apa yang menimpa kamu. Rasulullah dengan senyumnya yang indah. Kalau kita dianggap kesurupan, marah nggak kita? Marah. Dianggap kesurupan, lu kesurupan ya, kurang ajar, lu yang kesurupan. Nabi nggak begitu akhlak. Nabi bilang, Mabika, apa yang menimpamu wahai Muhammad? Wahai putra Abdullah, apa yang menimpamu? Rasulullah dengan senyum, Rasulullah membaca, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dukun nih, dukun. Siapa tadi yang dengerin? Dukunnya namanya siapa? Domat. Dengerin aja dukun. Coba ulang lagi. A'id alayya tilkal kalimat. Wahai putra Abdullah, tolong ulang lagi kalimat yang kamu baca tadi. Nabi ulang lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Domat dengerin. A'id alayya tilkal kalimat. Wahai Muhammad putra Abdullah, ulang lagi, saya mau dengerin lagi. Diulang lagi. Sesungguhnya segala puja dan puji hanya milik Allah. Senantiasa kami memujinya, senantiasa kami memohon pertolongan kepadanya, dan kami senantiasa memohon perlindungan kepadanya dari keburukan-keburukan yang ada pada diri kami. Siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang tersesat, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Domat bengong. Siapa yang bengong? Siapa yang bengong? Dukun namanya. Bengong, mau ngobatin Nabi. Akhirnya Domat bilang apa? Saya sudah keliling ke seluruh jazirah Arab. Saya sudah ngobatin orang-orang yang kesurupan. Nggak ada orang yang kesurupan yang keluar dari mulutnya kalimat-kalimat yang indah seperti itu. Akhirnya Domat masuk Islam. Dukun mau ngobatin. Akhirnya dukun mau ngobatin, begitu ketemu Nabi malah masuk. Dukun nomor 1 di Jazirah Arab, niatnya mau ngobatin Nabi, begitu ketemu sama Nabi terbalik. Malah dia yang itu yang dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah obat yang mengobati penyakit-penyakit, terutama penyakit
cara berpikir yang nggak benar, penyakit cara berpandangan yang tidak benar, penyakit hati. Domat berangkat mau ngobatin Nabi, ketemu sama Nabi, pulangnya jadi apa? Domat ketemu sama teman-temannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Sufyan bilang, mat, kan namanya Domat. Mat, lu kenapa? Kan lu dukun yang ahli. Kok lu kesirap sama Muhammad? Enggak. Saya ngerti mana dukun, mana gila, mana penyair. Saya tahu Muhammad adalah utusan Allah. Domat, dukun nomor 1 masuk Islam. Nah, di sini ada dukun nggak? Kalau ada, bilang kirim salam dari Domat. Yang kedua, jin. Di sini ada jin nggak? Ustaz Adi, di sini jin, kalau di Jakarta jin tomang. Saya nggak tahu kalau jin bojong gimana. Jin bojong ada. Jin. Ibu tahu jin? Jin. Jin itu makhluk yang nggak kelihatan, tapi dia ngelihat kita. Dalam Al-Quran ada satu surat, namanya suratul jin, surat Al-Jin. Nih jin-jin yang lagi dengerin, jin, hei jin, jin-jin yang lagi hadir di majelis Maulid Nabi Muhammad SAW, asyik dia. Kecuali jin-jin bandel. Jin, biasanya jin-jin yang nakal itu mereka naik ke atas langit. Inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Dulu, ini pengakuan siapa? Pengakuan jin. Dulu kami sering nongkrong, kalau bahasa kasarnya. Kami sering duduk di pintu-pintu langit. Mau ngapain? Mau mencuri informasi. Buat apa informasi malaikat dicuri? Untuk didistribusikan kepada dukun-dukun. Ambil, dengerin. Malaikat ngomongin apa? Besok di Bojong ada yang mau dapat warisan 12,5 triliun. Ibu gak pernah berhayal ya? Orang yang miskin tuh tau gak, orang yang miskin berhayal aja gak pernah. Tuh miskin banget. Berhayal aja gak pernah. Besok di Bojong akan ada yang mendapatkan warisan 2,5 miliar. Jin tuh yang bandel-bandel tuh dengerin, nguping. Ngasih ke siapa nanti informasinya? Dikasih ke orang, pada datang ke dukun. Dukunnya dapat informasi dari siapa? Dari jin. Jin yang suka naik ke langit, yang suka mencuri informasi. Dulu kata mereka, kami suka mencuri informasi, mendengarkan pembicaraan malaikat. Kami curi, kami sebarkan kepada para dukun. Siapa yang sekarang mencuri informasi, udah gak bisa lagi. Dia akan dikejar-kejar oleh syihaban rasada, bola-bola api yang akan membakar dan memusnahkan. Jin, mulai kapan pintu-pintu langit sudah gak bisa lagi ditembus oleh jin? Semenjak dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Jin aja berubah. Jin dengan maulid Nabi berubah. Ada orang maulid Nabi nggak berubah. Berarti lebih apa dia? Jin bingung. Jin bilang, yang jin gue apa lo? Gue aja berubah. Maulid Nabi Muhammad SAW ditutup seluruh pintu-pintu langit. Tidak bisa ada celah bagi jin-jin nakal untuk mencuri informasi.
Jin dengan maulid Nabi berubah. Jin dengan kelahiran Nabi Muhammad berubah. Kalau ada yang namanya manusia dengan kelahiran Nabi belum berubah, dia lebih parah. Lebih parah dari yang ketiga. Yang ketiga nih. Ada nggak sih orang yang benci sama Nabi Muhammad? Ada nggak sih? Ada nggak sih orang yang benci banget sama Nabi Muhammad? Kalau sekarang ada, terlambat lahirnya. Karena nabinya udah wafat. Kenapa lu benci sama orang yang sudah? Jadi kalau ada orang zaman sekarang benci dengan Nabi Muhammad, berarti dia telat lahir, terlambat lahir. Jadi ada satu kepala staf angkatan bersenjata di salah satu negara Eropa. Benci sekali dengan Nabi Muhammad. Ada temannya masuk Islam. Dia bilang sama temannya yang masuk Islam, ngapain kamu masuk Islam? Ngapain kamu ikut sama Muhammad? Muhammad itu sudah mati. Mendingan kamu ikutin saya. Saya punya anak buah. Tentara-tentara saya itu jumlahnya sekian puluh ribu personil. Mendingan kamu ikut saya daripada ikut sama Muhammad. Muhammad sudah mati. Apa jawaban dari orang yang sudah masuk Islam tersebut? Dia mengatakan, maaf, Nabi Muhammad memang sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad memang sudah meninggal dunia. Tetapi saya mau tanya, Bapak kan punya personil sekian puluh ribu. Berapa lama Bapak bisa memanggil personil anak buah Bapak untuk berbaris? Bapak itu bilang apa? Ya, kalau saya mau panggil mereka untuk berbaris, saya butuh waktu 5 sampai 10 menit. 50.000. Kalau personil Bapak 3 juta, berapa lama Bapak bisa merapatkan barisannya? Ya, kira-kira setengah jam, paling lama 1 jam. Kalau Bapak sudah mati, berapa lama Bapak bisa merapatkan barisan personil-personil Bapak? Dia bilang apa? Kalau saya udah mati, saya nggak bisa. Maaf, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. 1400 tahun yang lalu beliau sudah wafat. Bapak lihat di Mekah, kalau musim haji, berapa yang hadir di Masjidil Haram? Jutaan orang. Berapa lama mereka dirapatkan barisannya? Berapa lama? Cukup dengan qad qamatis shalah, qad qamatis. Jutaan orang, jutaan pengikut Nabi Muhammad, cukup dengan qad qamatis shalah, semuanya bisa berbaris dengan rapi. Bapak jangan mencela Nabi Muhammad. Bapak masih hidup, tidak mampu merapatkan barisan jutaan orang. Apalagi kalau Bapak sudah mati, tidak akan bisa. Nabi Muhammad sudah wafat, tetapi begitu dikumandangkan qad qamatis shalah, jutaan orang yang ada di Masjidil Haram semuanya rapat barisannya. Yang benci sama Nabi Muhammad banyak gak sih? Masih ada gak sih orang yang benci sama Nabi Muhammad? Masih ada, tapi gak usah takut. Mereka yang benci dengan Nabi Muhammad kebanyakan karena gak kenal, karena gak tahu. Pada zaman Nabi Muhammad ada seorang namanya Sumamah bin Athal. Siapa namanya? Siapa namanya? Sumamah bin Athal. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya? Sumamah bin Athal. Siapa Sumamah bin Athal? Dia adalah Raja Bojong. Ibu percaya aja. Raja Yamamah. Awas jatuh entah. Sumamah bin Athal, Raja Yamamah. Dari wilayah Yamamah dekat dengan Najd. Kalau sekarang itu dekat dengan ibu kota Riyadh.
berangkat bawa pedang, dibubuhi racun. Pedangnya udah dikasih racun. Mau ngapain? Mau membunuh Nabi Muhammad. Para sahabat Nabi setiap hari patroli. Pas malam itu yang patroli Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Umar menangkap ada orang asing. Sayyidina Umar nggak kenal kalau itu adalah Raja Bojong. Ya Bojong. Raja Yamamah. Ditangkap karena ditemukan alat bukti senjata tajam. Pedang yang dibubuhi racun. Ditahan. Di mana ditahannya? Di mana diikatnya? Diikatnya di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Begitu sholat subuh, selesai sholat subuh, Rasulullah mau kembali ke rumah. Rasulullah lihat, ada orang yang diikat. Nabi tanya, siapa yang ikat orang ini? Sayyidina Umar bilang, saya. Semalam saya yang piket, kira-kira bahasa kita gitu. Semalam saya yang piket. Saya tangkap dia karena dia membawa senjata tajam, membawa pedang yang dibubuhi racun. Dia akan membunuhmu, wahai Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Umar, kamu tahu siapa dia? Nggak tahu saya. Saya cari di YouTube nggak ada. Belum ada YouTube. Saya cari di Google nggak ada. Belum ada Google. Kamu tahu nggak siapa dia? Nggak kenal, wahai Rasulullah. Dia adalah Sumamah, Raja Yamamah. Di mana Yamamah? Bojong. Bojong Cilebut. Dia Raja Yamamah. Perlakukan dia dengan baik. Nabi menyapanya. Ini akhlak Nabi nih. Akhlak. Ada orang mau bunuh kita, kita apain? Kita ludahin kan? Kita kasih makan nggak? Kasih apaan? Kasih golok kata tadi. Nabi tanya, Assalamualaikum, Sumama, selamat pagi. Makan dulu. Jangan ngomong-ngomong sama saya. Bunuh saya aja. In taktul bidam. Kalau engkau ingin membunuh aku, wahai Muhammad, tumpahkan darahku. Jangan aku dibuat seperti ini. Rasulullah tenang. Kalau kita kan ada orang mau bunuh kita, kita apain? Dikasih makan. Dikasih roti yang paling bagus. Ditahan. Nabi sholat di dekat sini. Itu tiangnya. Nabi sholat di sini. Tiap hari Sumama tuh ngeliatin sahabat ruku, sujud. Tiap malam, selama 3 hari 3 malam, Sumamah mendengarkan bacaan Nabi Muhammad yang indah. Sumamah melihat sahabat Nabi menjadi makmum. Sholat di belakang Nabi. Sumamah mendengarkan ceramah-ceramah Nabi. Udah 3 hari ditahan. Hari yang ketiga, Nabi Muhammad datang lagi, Sumamah, makan dong. Jangan kamu gak makan. Wahai Muhammad, kalau mau bunuh saya, bunuh saja, tumpahkan darah saya. Jangan saya dibuat terhina. Rasulullah bilang sama sahabat-sahabatnya, bukain iketannya. Bukain. Wah, iketannya aja susah banget. Bukakan ikatannya. Sahabat yang lain bilang, wahai Rasulullah, nanti kalau kita lepas dia macam-macam, nangkepnya susah. Buka, kata Nabi. Dibuka. Sumamah jalan. Sahabat udah pasang kuda-kuda. Takut kalau dia balik, mau nyerang Nabi. Balik Sumamah. Sahabat udah siap. Semua bilang, asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Wahai Muhammad Rasulullah, sebelum aku tertawan di sini, tidak ada nama yang paling aku benci melebihi namamu. Tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Tidak ada ajaran agama yang paling aku benci melebihi ajaran agamamu. Tetapi semenjak aku ditawan, aku melihat bagaimana engkau membina para sahabat. Bagaimana di masjid ini aku melihat engkau ruku dan sujud. Bagaimana di masjid Jamiatul Khair yang besar ini. Besar Ustaz di masjidnya. Insya Allah masjidnya mau
mau direnov. Ibu kumpulin duit, bapak kumpulin duit untuk masjid tahun depan udah berapa lantai? Insya Allah bulan Maulid tahun depan udah. Amin ya Rabbal. Siap nggak? Siap nggak? Siap. Siap nggak? Pokoknya kalau ibu-ibu yang ngumpulin dana aman. Bapak-bapak ngasih aja. Kalau ibu-ibu yang ngumpulin insya Allah beres. Sumamah bilang apa? Semenjak aku ditawan aku melihat di masjid engkau salat dengan khusyuk, diikuti oleh para sahabatmu yang khusyuk. Engkau membina mereka. Semenjak itu tidak ada wajah yang lebih aku cintai untuk aku melihatnya melebihi wajahmu. Semenjak itu tidak ada nama yang lebih aku cintai melebihi namamu. Tidak ada ajaran agama yang aku cintai melebihi ajaran agamamu. Wahai Rasulullah, Sumamah masuk Islam. Tapi Sumamah mau umroh dulu, baru mau pulang ke kampung Bojong. Mana kampungnya? Sumamah mau umroh dulu. Rasulullah bilang, Sumamah, kalau kamu mau umroh, jangan pakai cara jahiliyah. Diajarkan oleh Nabi membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan semuanya sampai ke haji. Makkah, Madinah, ziarah Rasulullah SAW untuk haji dan untuk umrah. Sumamah berangkat ke Mekah. Udah sampai di dekat Mekah, mau menuju ke Masjidil Haram, masih labbaik Allahumma labbaik. Orang yang pertama membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang pertama membaca itu dengan lantang adalah Sumamah. Akhirnya anak-anak ABG Mekah pada nyerang. Hei, ini pengikut Muhammad, gebukin, gebukin. Yang orang-orang tuanya bilang, shh, jangan ganggu, jangan ganggu. Ini nih dia nih pengikut Muhammad, berani masuk ke Mekah. Shh, kata Abu Sufyan. Abu Sufyan, tahu Abu Sufyan nggak? Rumahnya di mana? Abu Sufyan. Wah, Bojong. Kalau Bojong orang baik semuanya. Nggak ada yang jahat-jahat, kecuali yang terpaksa. Abu Sufyan bilang, hei, jangan ganggu. Emang kenapa, kata anak muda? Ini kurang ajar nih pengikutnya Muhammad, berani masuk ke sini. Pakai mengucapkan labbaik Allahumma labbaik lagi. Itu bukan ajaran leluhur kita. Shh. Kamu tahu gak ini siapa? Siapa? Donatur kita kalau musim haji. Donatur. Ini Sumamah Malikul Yamamah. Dia donatur kita kalau musim haji, jangan diganggu. Akhirnya Abu Sufyan bilang, Sumamah, kenapa kamu kena sihir sama Muhammad? Jangan ngomong dulu, saya mau tawaf. Wah, udah tawaf selesai. Sholat sunat tawaf. Kemudian sa'i, selesai sa'i, tahallul. Baru ngobrol sama tokoh-tokoh Mekah. Ditanya sama Abu Sufyan, hei Sumamah, lu kenapa? Kamu kan Raja Yamamah. Kamu gimana? Saya awalnya ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi saya ditangkap. Ditangkapnya di mana? Di Madinah, di Raudhah, diikat saya. Semenjak saya diikat di situ, saya lihat dengan mata kepala saya bagaimana Nabi Muhammad membina masyarakat untuk berakhlak sehingga menjadi orang-orang yang unggul. Saya lihat bagaimana Nabi Muhammad sholat dengan khusyuk. Saya lihat bagaimana Nabi Muhammad berpesan kepada para sahabatnya, hati-hati dengan bohong. Harus jujur. Hati-hati dengan khianat. Hati-hati dengan hak orang lain. Jangan main-main dengan hak orang lain. Saya lihat bagaimana para sahabat menangis ketika mendengarkan nasihat dari Nabi Muhammad. Saya terpengaruh
Karena begitu indah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Abu Sufyan bilang, wah kamu kesurupan. Udah jangan nuduh saya kesurupan, saya mau pulang ke kampung. Pulang ke kampungnya di Bojong, semuanya diajak masuk Islam. Sumamah, Raja Yamamah, mengajak seluruh penduduk Yamamah masuk Islam. Begitu musim haji, orang-orang Mekah kirim surat. Sumamah, biasanya kamu gini hari udah ngirim. Udah ngirim bantuan. Kenapa sekarang kamu belum ngirim bantuan? Sumamah bilang apa? Saya tidak akan membantu orang-orang kafir. Setuju nggak kita? Setuju nggak? Ntar dulu. Ini jangan ada yang pulang nih. Kalau pulang begini bahaya nih. Salah informasi nanti. Nggak mau membantu karena itu adalah orang-orang kafir. Akhirnya penduduk Mekah kirim surat kepada Nabi Muhammad. Ini akhlak Rasulullah. Wahai Muhammad putra Abdullah, engkau adalah bagian dari keluarga besar kami. Bayangin tuh. Sumamah dulu biasanya ngirim bantuan kalau musim haji. Semenjak dia masuk agamamu, dia nggak mau kirim bantuan lagi. Tolong Muhammad, karena hubungan kekeluargaan kita. Kalau ada perlunya gimana? Kalau ada perlunya gimana? Mirip orang mana tuh? Mirip orang mana? Kalau ada perlunya baik. Kalau ada perlunya baik banget. Orang Bojong kalau bilang baik banget, baik apa ya? Baik banget. Muhammad, tolong kami. Karena kamu kan juga keluarga kami. Padahal Nabi Muhammad diusir sama mereka, penduduk Mekah. Padahal Nabi Muhammad mau dibunuh oleh penduduk Mekah. Nabi Muhammad dapat surat itu. Kalau kita gimana? Enak aja. Yang ngusir gue siapa dari Mekah? Tuh Sumamah udah ikut partai gue. Ngomonginnya partai. Sumamah sudah ikut dengan saya. Nggak boleh membantu musuh-musuh saya. Tidak begitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kirim surat untuk Sumamah. Sumamah, jangan putuskan bantuanmu untuk mereka yang biasa mendapatkan bantuanmu. Walaupun mereka belum seiman dengan kita. Bayangkan. Kalau kita jadi Nabi Muhammad gimana? Enak aja, mampus sono lo gak dapat bantuan. Akhlak Rasulullah. Dan itu yang menjadi benih. Nanti penduduk Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang akan menjadi benih-benih masuk Islamnya penduduk Mekah karena mereka tahu betul bagaimana Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Dan yang terakhir, Ibu udah ngantuk belum? Yang terakhir Bu, ini yang terakhir ya. Ada satu hadis. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya berkeliling. Mau ngapain malaikat itu tugasnya berkeliling? Mencari majlis-majlis yang di situ ada orang-orang duduk berzikir. Di situ mereka duduk untuk menyebut nama Allah. Malaikat itu keliling. Malam ini malaikat lagi keliling sampai di Bojong. Sampai di mana? Begitu lewat Bojong lihat ada Ustadz Adi. Ada Masjid Jamiatul Khair. Ibu-ibunya pakai kerudung pink. Turun. Yabtaghuna hilaqadz dzikir. Malaikat-malaikat itu tugasnya mencari tempat di situ ada orang-orang berzikir. Kalau mereka mendapatkan, mereka turun. Membawa sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Membawa ketenangan, meliputi mereka semua dengan rahmat Allah. Makanya orang kalau sumpek ada pengajian, hadir pengajian. Jangan lagi sumpek nggak ngaji, tambah, nggak punya duit ngaji, insya Allah
Kok jawabnya nggak jelas? Ini, ibu pengen punya duit, nggak tenang atau nggak tenang punya duit? Tenang, nggak punya duit, atau punya duit nggak tenang? Dua, suruh milih dua. Bayangin, udah nggak punya duit, nggak tenang. Susah nggak sih? Malaikat-malaikat turun, mendatangkan ketenangan, membawa rahmat dari Allah. Dan ketika mereka turun nimbrung bersama mereka yang berzikir, maka salah satu dari malaikat itu ada yang menghadap kepada Allah, melapor, ditanya oleh Allah, min aina ataitum, dari mana engkau datang? Malaikat itu mengatakan, min Bojong. Dari mana? Ataina min ibadin laka yuhallilunak, yumajidunak, yusabbihunak, wa yusalluna ala nabiyyika Muhammad. Kami datang dari hamba-hambamu yang kami tadi tinggal. Mereka sedang bertasbih, sedang membaca subhanallah, sedang membaca alhamdulillah, bertahmid. Mereka sedang bersolawat kepada nabimu. Tadi kita baca nggak tuh? Baca. Berarti malaikat tadi sampai sekarang masih. Makanya sekarang ini nggak ada setan. Setan lagi di pojok-pojok, lagi ngeliatin yang ngantuk. Kata setan, ntar yang ngantuk saya godain. Malaikat itu menyampaikan kepada Allah, dan Allah mengatakan, "Ghushuhum birahmati," liputi mereka semua dengan rahmatku. Sekarang malaikat nanya, ya Allah, ada yang datangnya nggak sengaja. Mana yang datang nggak sengaja? Siapa yang datangnya nggak sengaja? Ghaira anna fihim rajulan khatta'an ightabaqahul majlisu ightibaqan. Ya Allah, ada satu orang yang datang ke majelis itu nggak niat. Tidak? Nggak niat, lagi lewat. Ada orang rame ngapain ya? Lumayan ada. Atau ada orang lagi nyari. Mana ya Bapak Fulan? Dikasih tahu sama istrinya. Bapak lagi di masjid. Jamiatul Khair, ada maulid. Datang. Duduk. Nggak sengaja. Siapa yang datang tidak sengaja? Malaikat nanya, ya Allah, semuanya dapat tuh. Dapat semua. Semua. Iya. Tapi ada satu tuh dari Bojong. Satu. Datang gak niat. Banyak dosanya lagi. Dapat juga gak rahmatmu? Allah mengatakan, Ghushuhu birahmati. Liputi dia juga dengan rahmatku. Malaikat nanya lagi sampai 3 kali. Ya Allah, yang datang yang gak niat dan banyak dosanya, dapat gak rahmatmu? Dapat nggak? Allah mengatakan, berikan juga untuk dia rahmatku. Lalu malaikat nanya lagi, ya Allah, kenapa dia harus dapat? Padahal dia nggak niat. Nih berita gembira buat yang nggak niat. Buat yang nggak niat nih, dengerin. Banyak dosanya lagi. Allah mengatakan, humul qaum allazi la yashqa bihim jalisuhum. Siapa yang dalam keadaan berzikir, yang ikut nimbrung bersama orang yang berzikir, tidak akan sengsara, akan mendapatkan juga keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang gak niat aja dapat rahmat, apalagi panitia, apalagi yang di sebelah. Kalau yang tidak niat saja dapat rahmat, dapat keberkahan, apalagi yang niat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini akan menjadi keberkahan untuk kita, keberkahan untuk keluarga kita, keberkahan untuk masyarakat kita, keberkahan untuk Indonesia, keberkahan untuk alam semesta. Dan mudah-mudahan Masjid Jamiatul Khair tahun depan bisa 3 lantai. Mudah-mudahan semua akan dimudahkan rezekinya, diberkahi rezekinya. Masjid Jamiatul Khair akan menjadi masjid yang penuh dengan cahaya, yang indah zohirnya dan indah juga isinya. Dan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita yang biasa membina kita, Allah panjangkan umurnya, diberikan sehat walafiat,
Dan mudah-mudahan setiap ibu yang hadir adalah ibu yang solehah yang membawa keberkahan. Setiap suami yang hadir, suami yang soleh dan membawa keberkahan. Dan semua putra-putri kita adalah putra-putri Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya adalah anak-anak yang menjadi penyedap pandangan mata, yang sukses di dunia, berhasil di dunia, sukses di akhirat, berhasil di akhirat, yang membanggakan kita di dunia dan membanggakan kita di akhirat. Dan mudah-mudahan bojong selalu bercahaya. Bojong gede asri selalu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, semua yang pernah berjasa dan telah mendahului kita. Kita belum sempat dan tidak sempat untuk membalas jasa-jasanya. Kita kirimkan untuk mereka semua surat Al-Fatihah. Semoga kubur beliau-beliau semua menjadi taman di antara taman surga. Kuburnya penuh dengan cahaya, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan. Dan kita yang diberikan usia oleh Allah, kita minta kepada Allah, kalau Allah memanggil kita, kita mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah jalibah li kulli khair dafi'ah li kulli syarr lana wa li ahbabina wa li Bojong Asri wa li Bogor wa li Indonesia wa li biladil muslimina jami'an. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taftah lana abwabal khair wa an tuwaffiqana li kulli khair wa an tu'amilana mu'amalatah bi ahlil khair. Ya Allah, dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kekaramatan surat Al-Fatihah, dengan keagungan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada beliau surat Al-Fatihah, kami memohon kepadamu ya Allah, untuk engkau bukakan bagi kami semua pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu kesuksesan. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, untuk engkau perlakukan kami semua sebagaimana engkau memperlakukan hamba-hambamu yang baik. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk engkau jaga kami, jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami, jaga masyarakat kami, jaga bangsa dan negara kami dari segala macam bentuk fitnah, musibah, dan semua yang tidak kami inginkan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhan kami, berikan bantuan kepada kami untuk senantiasa pandai berzikir, pandai bersyukur, pandai beribadah sebaik-baiknya untuk mendapatkan keridhaan darimu. Ya Allah, dari Masjid Jamiatil Khair, dari perumahan Bojong Asri, sampaikan kerinduan kami kepada Nabi Muhammad SAW. Sampaikan salam kami untuk junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Sampaikan salawat kami yang paling indah, yang paling sempurna. Sampaikan kerinduan kami untuk Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ya Allah, dari tempat ini sampaikan salammu, salawatmu yang paling sempurna untuk kekasihmu, kekasih kami, baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kalau kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar, malam hari ini kami memperingati maulidnya, muliakan kami nanti di padang mahsyar untuk bisa menatap wajah Nabi Muhammad, untuk bisa berada di bawah panji yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kami, keluarga kami, masyarakat kami,
Ya Allah, kami memperingati maulidnya, kami mengagungkannya. Ketika Engkau bangkitkan kami, muliakan kami untuk bisa bersama Nabi Muhammad. Selamatkan kami dengan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kurangnya dari saya, mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.